khusyuk atau mergawe. Yakin nak rezeki ku teko lewat wiridan, sampean wiridan. Tapi nang atine aku bolak-balik wiridan duit teko. Berarti dia kan sudah mengkompensasikan wiridannya dia dengan piwales rupa-rupanya selama ini duit teko. Semakin sering ono duit teko dhewe, semakin semangat wiridan, mergo jaga wiridane jasbleng. Terus dari pengiran, jasblenge jebule ukurane. Di sini nih yang saya makanya saya tetap berpendapat ilmu terbaik tetap Al-Quran. Al-Quran yang jujur saja. Kalau orang ingin cari rezeki ya kerja. Nah, kalau anti mati tetap kerja. Bahkan saya sampai sekarang menanamkan anak-anak saya kalau ditanya kamu bapak di mana ya jawabnya kalau saya kerja ya kerja. Kalau kata santri di hormat guru, apa yang dalam Gus? Ada siapa ada anak? Karena anak saya itu nggak tahu apa itu nggak tahu. Ya karena ya maksud saya emang bapak. Nah, anak pulau yang bareng malah ruwes tengahnya yang janda putri. Saya tidak punya apa. Kalau bapak punya. Padahal ada santri kan muni bapak kan gak sopan. Jadi tak tahu apa tentu gila. Anakku gila gak paham. Saya tidak punya apa. Apa. Ini termasuk. Pulau nu gak ada azam gitu. Niki pulau mau menasa niki terus pulau tahun ini ini malam 1 Muharram niku pulau sholat takbir memiliki. Karena 1 Muharram nanti itu pas tanggal 26 November ya. Itu kalau nggak salah Sabtu. Itu pulau teng Pasuruan, jadi pulau ini 3 bulan yang lalu ini wonten rombongan di samping Pasuruan dulu santrinya bapak ya wongnya umur-umurnya bapak sekitar umur 60-50 itu karena dulu dibina bapak ngaji Quran terus karena saya warisnya mereka minta saya 1 Muharram mulai buka ngaji tempat mereka minta misalnya 1 tahun sekali tidak apa-apa bahkan nanti nak kalau sibuk mau aku umur pisan lah pokoknya nanti ini kalau turun dia sih gue tak turun dia umur pisan nanti kalau tapi nanti kalau mengke kalau tetap sholat tasbih terus mangke jenengan jamaah nggih biasa tak biasanya terus nanti yang buat negara wajib teng dalam mengke kalau sholat tasbih teng mriki kalau pimpin kalau kepengin hubungane kula mbek jenengan hubungan sujud dengan Allah Subhanahu wa taala. Memang hubungan sujud itu dimulai lewat ilmu, lewat napa? Kayak saya ngaji tafsir. Karena ilmu saya yang paling original saat ngaji tafsir. Apapun hebatnya kados hikam, hayatus sahabat atau kitab-kitab yang saya baca sore, itu kehebatan yang terbatas sehingga mudah kita paham. Jadi kadang orang-orang itu salah paham. Orang ketika ngaji hikam, ngaji hayatus sahabat, pokoknya kayak ngaji saya sore ini, itu memang orang lebih mudah paham karena ilmunya manusia itu terbatas sehingga orang itu mudah puas. Tapi sebetulnya yang hakikat ilmu itu ya di Quran itu, meskipun kadang kita tidak paham, tidak mengerti, tapi itu hakikatul ilmi, semua ilmu ya ada di Nabi. Saya ini pernah khatam hikam, pernah khatam isya, beberapa kitab tasawuf pernah saya baca. Itu memang enak dan saya lebih merasa nyaman. Tapi sebetulnya ada hal-hal yang hilang dalam kondisi sosial nyata. Misalnya begini, rukun melarat itu tidak apa-apa, itu takdir. Orang roh kota, orang roh rumah sakit, gak roh nomor telepon rumah sakit itu tidak apa-apa, itu takdir wong khusyuk, wong melarat itu orang rohan. Kayak tidak ada apa-apa, ini normal-normal saja. Tapi sifat khusyuk ini akan hilang saat ibunya sakit atau istrinya sakit. Ngeteroni rumah sakit ora di duit. Dia tulung koncone ora dipercaya, tekan alamat rumah sakit ora roh tilpune. Ya, nanti status khusyuk jadi haso. Wong ora darani khusyuk tapi napa? Haso. Paham napa? Makanya santri-santri yang ngaji kula tak provokasi. Jadi status khusyuk itu bisa hilang dalam kasus sosial yang makanya saya ini jadi kiai, saya ini mulai dulu terkenal wong alim. Kenapa saya harus kerja di Jogja? Kulon sadar. Saya misalnya khusyuk, mungkin wong legus kok ngalim ngajine istiqomah. Itu ya begitu. Dalam kondisi normal mungkin saya dipuji demikian. Tapi misalnya anak saya sakit parah atau ibu saya sakit parah. Atau orang rumah sakit duit, mobil gak duit, alamat gak duit, relasi. Nanti status saya ini bukan orang alim yang istiqomah. Wong wong apa? Wong nulung ibu ora kodak, nulung anake ora kok. Di sini ini terus terjadi kesalahan dalam kitab-kitab tasawuf yang benar. Makanya
Saya mohon yang senang saya, ngaji saya paling inti tetap di Quran. Meskipun Quran itu ada yang kadang ada pornografi, cara Gusdurian ada pornografi, itu hal yang nyata. Orang tasawuf itu malu membicarakan pornografi. Tapi kalau Quran biasa saja. Jadi misalnya di Quran itu ada ayat Nisa'ukum harsulakum fa'tu harsakum an-nasib. Bujumu itu tanduran. Kowe nak carane jima, carane ngumpuli nganggo cara paling liar tak karepmu terserah. Itu ya nyata. Karena Allah iso ngilani. Wong lanang tak soleh-soleh tetap duwe nafsu dan jalan menghilangkan nafsu itu libidonya dia harus ditumpahkan. Dan itu yang halal adalah nopo bu. Artinya itu tetap harus dibicarakan. Iya wae sing iso ngekang zina adalah bu. Tetap dibicarakan. Daripada kowe wiridan sawangane yang pangeran jebule ambek nahar nafsu, paham ya? Terus akhirnya bukan nahar nafsu puncak wiridan Gusti namati nang swarga kula tak nang ngeloni bidadari dari pangeran. Lho gak kangen aku jebule. Kangen apa? Ya kurang ajar. Artinya ternyata di balik kekhususan dia ada pornografi yang tertulis. Atau jujur be pangeran dari awal ngeloni bu. Makanya Imam Ghazali mencontohkan ini contoh-contoh gula tu sufia, orang-orang sufi yang ekstrim. Sama masalah uang juga gitu. Orang khusyuk atau mergawi, yakin nak rezekiku teko lewat wiridan, aman wiridan. Tapi nang hati ini, aku bolak-balik wiridan duit teko. Berarti dia kan sudah mengkompensasikan wiridannya dia dengan tiwalet rupa-rupanya selama ini duit teko. Semakin sering ono duit teko dhewe, semakin semangat wiridan, mergo jaga wiridane jaslan. Terus dari pengiran, dua jaslannya dibeli ukurannya. Di sini nih yang makanya saya tetap berpendapat ilmu terbaik tetap Al-Quran. Al-Quran yang jujur saja. Kalau orang ingin cari rezeki ya kerja. Nah, kalau anti mati tetap kerja. Bahkan saya sampai sekarang menanamkan anak-anak saya kalau ditanya kamu bapak di mana ya jawabnya kalau saya kerja ya kerja. Malah kata santri di Urbat Guru, apa yang dalam Gus? Ada siapa aja karena anak saya itu nggak tahu apa itu tidak tahu. Ya karena ya maksud saya emang bapak. Nah, anak pulau yang baru malah luwes tengahnya yang janda putri. Saya tidak punya apa. Kalau bapak punya. Padahal ada santri kan munia bapak kan gak sopan. Jadi tak kau apa tentu gila. Anakku gila gak paham. Saya tidak punya apa. Apa. Dan ini aku cerita. Nanti biar sampean tahu silsilah ilmu saya. Saya ini umurnya sudah 40 lebih, makanya hidup saya anggap saya mulai sekarang. Ya, dan saya paling sering sholat itu ya sekarang. Itu begini, misalnya ngeten ini yang masalahnya apa? Kalau nunggu akhir-akhir ini biasanya ya sinau. Kalau tiap hari gitu, cuma akhir-akhir ini lebih intensitas saya lebih sinau. Ketika saya baca hadis termasuk alamatnya kiamat itu banyak zina. Yang kedua itu wayur faul ilmu dan ilmu itu hilang. Ilmunya apa? Hilang. Dulu pulau baca itu di Bukhari di Muslim itu nangis sejadi-jadi. Pulau bereling hadis itu nangis dan saya takut anak-anak saya nanti, anak cucu kita nanti akan mengalami masa kebodohan masalah. Kebodohan masalah misalnya gini ya, nanti kalau ulama tidak terlewat hadis kulo, tidak mau ngomong hukum, itu nanti uang kuwalak-walik. Jadi misalnya begini. Ini saya ngomong di mana-mana, terutama sama santri-santri saya ngomong di mana-mana. Dalam kasus maksiat itu ya ada etika. Misalnya orang yang di niklab atau orang yang misalnya yang order orang nakal, itu juga ada aturannya. Misalnya Rukin daftar dulu ya Rukin yang dapat dulu. Setelah itu Mustafa, setelah itu Mastri. Nanti yang di Mastri namanya anak baik. Rukin itu anak baik karena mau nopo santri. Nanti yang transaksi dan bayar namanya anak baik. Mereka dekne yo kasil zina yo bayar namanya anak baik. Khawatirku nanti kalau ilmu itu sudah hilang, nanti kemaksiatan sudah ada. Sing ono buat di anak baik. Dia tetap zina tapi di anak baik karena dia zinanya ya bayar ya mau antri. Paham ya? Orang melihat konser yang pornografi, yang mempertontonkan aurat. Kalau masanya pakai tiket namanya apa? Penonton baik. Tapi kalau muka-muka ribut gak ada tiket, penonton jelek. Padahal cara Allah sama jelek gak mergodolah porno. Paham? Ilmu itu pasti nanti hilang.
Dan itu yang pasti dimaksud Rasulullah, wa yurfa'ul ilmu. Ilmu itu nanti hilang oleh etika sosial, meskipun dalam etika itu terjadi kebobrokan agama. Itu yang paling saya takut. Nanti itu kebaikan itu dalam keburukan. Jadi tadi orang nonton konten pornografi asal kamu bayar, dia ke penonton baik. Kamu nonton, gue ngaruh dan bayar. Terus coba penonton itu baik. Wajar dulu ngiler perkara roh pornografi. Tapi karena dia bayar dan anteng dianggap penonton baik. Karena dia dilem orang baik, dia tidak pernah introspeksi kalau perilakunya salah. Paham ya? Nanti itu pasti maksudnya Rasul itu begitu. Itu di cara-cara ada, tapi saya memahami begitu. Nanti pasti hilang. Makanya saya bersumpah sampai saya mati pun saya akan ngomong ilmu. Meskipun orang kayak saya itu tidak populer. Saya itu sering dikritik sama teman-teman saya yang isinya dari pidato. Gus ini apa jenara gelem pidato? Nggak jadi kalau pidato gak pede. Nanti nuntut ngomong kulo. Tidak jawab tenan, tidak siap. Menurut aku ya jawabanku. Kalau aku sudah terang, satu aku raro, jadi tetap sering pidato. Iya, macam-macam. Tidak gini terus kalau tenangan. Jadi nanti wayur faul ilmu itu begitu. Ilmu itu akan hilang karena kalah oleh etika. Etika dalam kemaksiatan tadi. Makanya saya pernah punya santri, dia itu punya toko konten. Dia ngeluh ke saya coba. Sebelum Dewi Jiringan itu benar, jadi wong soleh itu juga nyali. Lebih ini cerita. Pegawai negeri PNS itu kan punya gaji tetap, paham ya? Di gaji apa? Rasa tersinggung, harus biasa wah ini. Anggapnya mau mengarpe pangeran, gue tak kayak itu. Untuk lagi aku modal lapor. Itu ya toh. Ini satu murah. Dia itu punya toko kan. Ya itu pegawai PNS kan bulan gaji, paham ya? Gue aja dikit. Terus itu lah. Wongnya rokan gue secara teori santri yo. Buka aurat jenenge ro. Tapi tak belajar itu bayar. Jadi tak ada pembeli yang baik. Belajar saya rokan kawasan ketat tapi pembeli yang baik. Mereka enggak. Kalau betul soalnya berdina yang musola itu mesti tapi tak belajar. Nah jadi melayani kan. Pembeli yang tidak. Wah saya ini proses. Wah itu gua masuk belum soleh. Jadi kalau cuma soleh mantap loh. Ini mau rapati soleh. Nyeneng loh. Maksudnya rapati soleh perkara aurat lo, perkara PNS lo, perkara nopo aurat itu orang salah paham. Masih protes PNS ini. Ya itu kode pengurus masjid. Pengurus masjid dia sumbangan wong sing terkenal korupsi atau terindikasi korupsi nyumbang 10 juta. Yang tukang etika 10.000 gegere gak karuan. Akhirnya pengurus masjid terbiasa nganggep itu orang baik. Mereka nyumbang 10 juta. Yang tukang etika nyumbang itu ya termasuk ilmu hilang. Paham? Nanti itu zaman ngono iku. Mulane kula niki saniki kula sering untungnya kula terkenal ngalim, mungkin hikmah gede. Kuwi mboten urusan sombong, hikmah gede. Nah ngomong jek ana sing rungokno. Karena pendapat saya itu tidak populer. Mau kalau rata terkenal ngalim, ini orang misalin ke saya semua. Karena pendapat saya ada, kenapa? Tidak populer, saya sadar. Saya pernah pengajian di rumah saya sendiri pas Muludan. Mungkin ada sebagai jamaah sini yang itu. Orang tetangga saya rata-rata di rumah saya. Tapi yang berkeluar di acara tak omong ini. Wah, acara ini Gus gak rawo gak enak. Ini Gus nak diundang ya teko. Pokoknya ini nak sing undangan ram bayar itu teko. Tapi nak sing bayar ini ram teko lawat itu. Tak omong ini. Wah, aku nak di acara. Nak nganggur ya teko nak orang rapopo. Pokoknya nanti yang demi anak cucu ini rata kok malah apa ini pelajaranku kamu mau saking kepengenku gak gue masalah tapi uangnya tetap sekian gitu tetap tapi tak umum saya tidak tersinggung nanti kan sama enggak. Nah ini gue lepas balik. Terus yang ketiga contohnya gini, kiai ku kasus kulo ini lebih nyai 5 tahun bapak wafat 2000 pun manggal tenan kalau railing Quran manggal masyarakat yang anaknya setengah idiot atau yang dianggap gak pati pinter itu di pondoknya nothing idiot gak bagus. Waktu itu kadang yang nanti camat mantan camat ini kalau pikir mengulang termasuk kiai terakhir kiai gede camat lagi itu semua tuh Gus kulon ini dia anak problemnya itu dia hiperaktif nyata anak padahal kakaknya di UGM gini itu
Coba yang itu supaya mondok di sini gini. Untung kalau termasuk kiai yang rapati butuh duit, rapati butuh derajat. Memang tapi saya mati lagi nak kayak gitu. Lalu itu setelah itu tidak kasil mondok di saya karena tak maki-maki itu gang beberapa hari. Uang si ngomong itu uang melarat. Ya orang melarat tidak tamat. Moga orang melarat itu tak bisa ya melarat ya itu. Ya gitu. Anak yang baik karena dapat prestasi di sekolah umum, yang tidak baik di pondok. Wah nyorok Gusti kula saiki. Wingi wong sugih kula tidak bisa ilang iki terus budi. Kan etika keulamaan kan bisa umpara tuh ora oleh. Aku kok oleh. Jadi nak misoi ora oleh, nak goblok nopo. Yo beda kan misoi nopo. Jadi ono. Setelah itu yang menyelamatkan hati saya itu satu, yaitu tadi. Kenapa di Al-Quran diulang-ulang innalladzina amanu wa amilus sholihati. Jadi sebetulnya begini, ini yang peringatan ya bagi teman-teman yang mungkin di sini ada PNS, ada orang-orang yang biasa punya selera elit. Cobalah Quran ini dihidup-hidupkan lagi, amanu wa amilus sholihati. Dalam teori Quran pokoknya yang baik itu ngamal soleh. Jadi misalnya saya sebagai orang alim di Pondok Rukin, dia sudah misalnya idiot, melarat, aneh-aneh. Di Pondok Mastri misalnya, terus melarat, aneh-aneh. Pondok Mustafa, melarat, gak pahaman misalnya. Kalau dalam teori pendidikan modern, di mana butuh bibit unggulan, ini itu nggak masuk semua. Karena sudah ada bayar, idiot, ngawur, aneh-aneh gitu ya. Itu kan repot. Nah, itu kan repot. Jadi kamane santri kok Mustafa yang tenang, wes ratau salam tempel lah kok kiai ini rasulat kopiah, kiai ora salat apa? Kopiah. Memang mesti gak terima deh. Napa? Dua kiai ora salat apa? Kopiah. Misalnya tak suruh wis salat kopiah, kok ora badi apa dia karpe kiai ku ideal. Ngaku karpe dhewe. Padahal kiai ini susu ora badi kopiah gak pernah merga ngurusi dekne terus kelaparan. Nah ini contoh. Nanti suatu saat ada era, sekarang sudah mulai. Sekolahan yang hebat adalah sekolahan yang luar biasa dengan makna santrinya IQ-nya bagus. Siswanya IQ-nya bagus. Pola sosialnya bagus. Pembayarannya yang nomor penting gini Bu. Pembayarannya nopo. Nah terus akhirnya pondok-pondok pesantren kan kedua bayarnya bagus, otaknya tidak bagus, perilakunya. Lu mau aku ora disangoni pangeran. Wa amilu sholihat. Ngurmat ruhin wa amilu sholihat. Ngurmat Mustafa ya amilu wis ora urip kok. Wis ora dibuang. Tapi karena saya punya semangat sarane Quran sementing aku amilus, ya sudah Allah menitipkan ngamal saya lewat ngurmat mastri, lewat ngurmat ruhin. Ya sudah selesai. Masalahnya terus nopo? Nah, kalau suwun sing ngaji kula, semangat kenapa Quran ngulang-ulang wa amila sholihan, diulang-ulang wa amil sholihat. Penting dalam hidup itu amilus. Kalau pernah, ini cerita nyata. Saya pernah lihat TV sama ulama-ulama yang kayak saya, tipikalnya ya kayak saya, orangnya alim terus ya ikhlas, cocok-cocokan kan. Jadi kiai lah ya tahu berhubung. Saya yang alimnya tak boleh, ya alim kan, ya putrane kayak gede. Waktu kiai ini kan buka kartu. Tenan mata bui kisah nyata. Ini ngaji wong tua-tua. Dene aku kan wong enjoy Islam. Tahu tak kok. Mendingan nak dulu SPC, nopo menteri, nopo sing teng TV-TV. Wong kok mulyane ngono, buka lawang ora tau ndelok menteri. Terus kok mulyane kok ngono. Wis ngono darani pahlawan. Misalnya ngrumusno ekonomi, ana pertumbuhan nopo. Jadi harus tahu iri ta ora. Ini ora ono ngomong Gus, kula takok jadi. Waktu lama ya itu kan. Lah aku wong kula ya wong alim gak mati sungkan nang padha napa. Ngalim ya takok. Yo, jenengan ngawiti ditakok, salah jenengan ngawiti ditakok. Jenengan cerita awake jenengan iki niku tak jawab. Nek cerita. Kula karep mangkok, kula niku wis ikhlas istiqomah mulang masyarakat ratono sing hormati, kono wis digaji. Gajine presiden ya dhuwur, gajine menteri ya dhuwur, gajine bupati. Nang ngamal darane ngamale dik. Nek padahal tugase. Ngamal tenan nak kita kedur ora ono sing gak. Tapi ora ono iki. Wah, awak buka dhewe tak mlebu mobil. Tak rusak ya dadakno. Wong bupati lu rusak wong dadakno.
Tanduk harus gimana? Kayaknya mobil harus aku tuh cerita dari proses gimana be? Kenyataan ini nopo. Proses ini cerita. Saya ini jenazah dimantau. Karena latar belakang saya kan kayak koran, saya tuh nggak pernah punya perasaan cemburu dia. Artinya saya lebih terbiasa ikhlas. Kalau pun rangno, aku mulai ikhlas kan lebih baik dibanding dia kan jurah etis lah. Bapak tadi kita nyata bener sama mangkel itu tiga bener. Mana kira satu tiga urut, nara bate bakiai wes motin lah. Akhirnya kalau tuh, saya itu ada orang sempurna. Cuma kalau sakit ngobati awak pulau biasa bisa. Sudah itu selesai. Kulon mulai alit sebagai orang mukmin itu pengiran kulon ku Allah Subhanahu wa taala hubungane opo. Ya kalau pengiran kula Allah, paribatane kula niku nulung semut sing kebulet, utawa nulung anake pitik sing kebulet sing jero pawon sing gak ana wong. Niku yo ngrasa ibadah. Mergo ngamal kula disisi ya Gusti Allah. Ana wong melarat gak iso mangan. Terus kula kei dhuwit 5.000 kelar mangan. Niku kula ben rasa ibadah, mergo sing biji kula Allah lan pirsa. Kalau mereka yang misi kan wartawan. Saya ini seorang mukmin, yang Tuhan saya itu Allah bukan wartawan. Ini kan kok cocok kekuatan ini kepengen berarti mati. Tapi kalah memang semua. Kalah